Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Maulia Rahma dengan NPM 20141510666 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Intersepsi Hujan Kasus Subdas Nopu Sulawesi Tengah yang ditulis oleh Muhammad Anwar. Topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, kedua bahan dan metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan, kawasan batas hutan atau forest margin merupakan daerah sangat rawan terjadi perambahan oleh penduduk di sekitar hutan tersebut, sehingga terjadi perubahan karakteristik fisik di mana akan berdampak pada kondisi tata air di kawasan tersebut. Kawasan Subdas Nopu saat ini telah mengalami perubahan penggunaan lahan cukup besar. Jika tidak segera dikelola secara arif, maka dikhawatirkan akan mengalami masalah sumber daya air yang berat. Pengelolaan kawasan hutan serta das merupakan salah satu usaha untuk menjaga keseimbangan hidrologis, keserasian, dan kelestarian ekosistem. Sebagai langkah antisipasi, penulis melakukan pengukuran intersepsi hujan pada 3 tipe penggunaan lahan di kawasan Subdas Nopu, Sulawesi Tengah. 2. Bahan dan metode. Penelitian ini dilakukan di Dusun Nopu, Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, kurang lebih 70 km sebelah selatan Kota Palu, pada areal hutan alam yang terdiri dari vegetasi campuran, hutan sekunder, dan areal kebun coklat pada wilayah tangkapan dengan luas kurang lebih 322,8 hektar. Masing-masing areal memiliki kerapatan populasi vegetasi yang berbeda, yaitu pada areal hutan alam kerapatan populasi kurang lebih 625 pohon per hektar, hutan sekunder kurang lebih 1.111 pohon per hektar, dan pada kebun coklat berumur antara 8-12 tahun kurang lebih 1.600 pohon per hektar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2002. Alat yang digunakan penelitian ini adalah vegetasi hutan alam, vegetasi hutan sekunder, dan areal kebun coklat. Bahan yang digunakan yaitu 4 buah alat pengukur curah hujan tipe tipping bucket, 10 buah alat pengukur curah hujan tipe kolektor, dan terakhir pita meter. Metode yang digunakan yang pertama, observasi lapang untuk menentukan lokasi dan plot penelitian. Yang kedua, perakitan alat penakar curah hujan tipe tipping bucket dan kolektor dan dilanjutkan kalibrasi alat. Yang ketiga, pada tiap-tiap plot penelitian selanjutnya dipilih 7 pohon dengan areal kebun coklat, ditempatkan 4 buah penampung curahan tajuk, 6 pohon areal hutan sekunder, ditempatkan 3 buah penampung air curahan tajuk, dan 7 pohon areal hutan alam, ditempatkan 4 buah penampung air curahan tajuk atau chalk fall. Hasil dan pembahasan. Hasil dari deskripsi lokasi penelitian. Hutan alami daerah ini merupakan hutan campuran dengan kerapatan vegetasi antara 450 sampai 650 pohon per hektar. Pada saat ini hanya dapat dijumpai pada tempat yang memiliki ketinggian lebih dari 900 meter dpl, sedangkan pada ketinggian antara 650 sampai 900 mdpl umumnya merupakan areal pertanian tebang bakar dengan komoditas tanaman jagung, kebun coklat muda, dan hutan sekunder muda. Kebun coklat yang dibudidayakan oleh penduduk setempat umumnya menggunakan jarak tanam 2,5 kali 3 meter dan 3,3 meter atau dengan kerapatan antara 1.111 sampai 1.600 pohon per hektar. Yang kedua ada curah hujan. Hasil pengamatan lapang selama penelitian dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2002 tercatat sebanyak 42 hari kejadian hujan yang teramati. Curah hujan yang terjadi sangat bervariasi antara 0,5 mm sampai per hari hingga 70,5 mm per hari dengan curah hujan total sebesar
637,2 mm dan total waktu 63,22 jam. Data tersebut diperoleh dengan cara menghitung rata-rata curah hujan yang terukur dari 9 stasiun penakar pada setiap hari kejadian hujan. 3. Aliran batang. Aliran batang, besar kecilnya aliran batang di samping dipengaruhi oleh besarnya curah hujan dan intensitas hujan. Juga dipengaruhi oleh kekasaran batang, diameter batang, tinggi batang, dan bentuk percabangan atau karakteristik vegetasi. Menurut Voigt 1960, bahwa besarnya aliran batang dipengaruhi oleh bentuk batang dan tekstur daun serta kulit batang. Curahan tajuk. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hubungan antara curah hujan, dan curahan tajuk memiliki hubungan linear yang nyata. Untuk kebun coklat, hutan sekunder, dan hutan alam, berdasarkan nilai R kuadrat menunjukkan bahwa curah hujan dapat menerangkan terjadinya curahan tajuk sebesar 99,6% pada kebun coklat, 98,3% pada hutan sekunder, dan 98,7% pada hutan alam. Hal ini diduga karena perbedaan karakteristik, kerapatan, dan ketebalan peruntukan tajuk vegetasi pada masing-masing areal pengamatan. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa pada setiap kejadian hujan di masing-masing tipe penggunaan lahan sangat bervariasi dibandingkan dengan areal hutan sekunder dan hutan alam. Areal kebun coklat menghasilkan curahan tajuk yang paling besar. Intersepsi. Hasil pengukuran pada tabel 5 bahwa intersepsi dalam persen pada setiap kejadian hujan di masing-masing areal sangat bervariasi dibandingkan dengan areal hutan sekunder dan hutan alam. Areal kebun coklat menghasilkan intersepsi yang paling kecil. Terakhir, kesimpulan. Nilai-nilai aliran batang, curahan tajuk, dan intersepsi berdasarkan tipe penggunaan lahan yaitu aliran batang pada kebun coklat 0-4,7%, hutan sekunder 0,0-2,5%, dan hutan alam 0-1,9%. Curahan tajuk pada kebun coklat 46,8-88,1%, hutan sekunder 17,3-79,4%, dan hutan alam 17,2-75,5%. Intersepsi pada kebun coklat 8,4-53,3%, hutan sekunder 20,2-82,7%, dan hutan alam 22,6-82,8% dari hujan total 637,2 mm. Kesimpulan yang kedua, terdapat aliran batang pada kebun coklat adalah 3,8%, hutan sekunder 1,6%, dan hutan alam 1,7%. Curahan tajuk pada kebun coklat adalah 87,3%, hutan sekunder 74,9%, dan hutan alam 72,3% dari hujan total 637,2 mm. Sedangkan intersepsi terjadi penurunan, yaitu di kebun coklat adalah 8,8%, hutan sekunder 23,5%, dan hutan alam 26,0% dari hujan total 637,2 mm. Saran pada jurnal kali ini, yang pertama ada perambahan hutan di kawasan subtropis Nopu harus segera dihentikan dan lahan yang terbuka harus ditanami kembali agar kondisi tata air dan ekosistem hutan menjadi lebih stabil. Yang kedua, di kawasan batas hutan taman nasional Lore-Lindu perlu dilakukan suatu kajian yang lebih komprehensif terhadap kondisi debit air das dan laju erosi sebagai dampak yang ditimbulkan akibat perubahan penggunaan lahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.